Berhenti. Udah Pak, udah cukup. Kenapa sih kalian main hakim sendiri kayak gini? Mikir lu, dia akan copet. Iya udah copet, pukulin aja, pukulin. Udah stop. Kalau kalian main hakim sendiri kayak gini, kalian juga salah. Kalau emang bener dia copet, bawa ke kantor polisi, jangan kayak gini, Mas. Pak, Bapak nggak apa-apa? Ayah. Istriku Asti, putriku Aluna, maafkan ayah. Sepanjang hidup hanya bisa menjadi beban untuk kalian. Ayah hanya berharap, semoga kepergian ayah ini bisa membuat langkah kalian tak lagi berat. Aluna. Masih hidup ya. Lagi kamu. Udah. Hah? Mau ngapain dikejar? Dia copet. Iya tapi dompetnya udah balik kan, Mas? Hah? Udah bubar. Cepet. Ayo cepet. Ayah tunggu. Aluna. Hei. Kamu ngapain ngejar copet itu? Aluna. Dia ayah aku. Yang harusnya udah meninggal bertahun-tahun lalu karena bunuh diri. Sorry, ini berarti maksudnya copet tadi itu ayah kamu?
Maaf, tapi ayah saya bukan copet. Aku yakin kok orang-orang tadi pasti salah nangkep orang. Ya maaf. Saya nggak maksud kayak gitu maksud. Aluna. Saya ikut ya. Gak perlu, gak usah. Aku gak mau ngerepotin kamu. Aku juga tahu kamu pasti harus kerja, harus balik. Samperin bos kamu. Oh, enggak. Aman. Emang belum waktunya buat kuda-kuda itu makan kok. Saya masih ada waktu. Bu, pokoknya tolong jangan sampai ada yang tahu ya kalau saya itu anaknya papa saya. Cukup Bu Retno aja yang tahu. Soal itu Mbak Feli tenang saja. Tapi apa Mbak Feli yakin mau jadi staf pembantu umum? Ya karena jujur aja, saya agak ragu Mbak Feli bisa melakukan pekerjaan itu. Ibu ngerendahin saya? Maksud Ibu apa? Ibu nggak yakin sama kemampuan saya? Maaf Mbak, kalau jadi bawahan jangan galak-galak. Nanti nggak ada yang percaya kalau Mbak Feli bawahan. Betul juga. Ibu Retno yang terhormat, Ibu tolong ya Bu, percaya sama saya. Saya itu pasti bisa kok Bu. Aluna. Maaf ya, tapi ini dari tadi kita udah muter berkali-kali dan nggak ketemu sama ayah kamu juga. Kayaknya nggak tahu lagi ayah kamu udah lari kemana nih. Bukan salah kamu. Kamu gak perlu minta maaf. Iya, tapi kamu juga jangan jadi sedih kayak gini. Iya, positifnya kamu harus bersyukur kan, seenggaknya kamu tahu ayah kamu masih hidup. Iya sih kamu benar. Oh iya. Kamu kan udah tahu ya nama aku siapa. Tapi aku taunya kamu cuma tukang kuda. Nama kamu siapa? Kalau gue bilang nama gue Galaksi, kekerenan nggak ya buat seorang tukang kuda? Tukang kuda? Aku tanya malah bengong sih. Gak, bukan. Ini habis kepikiran itu kuda saya di kandang tadi udah dikasih makan apa belum ya? Pikiran itu. Bukannya tadi kamu bilang kuda kamu baik-baik aja? Kok makan sih? Makan kan emang belum. Minum maksudnya. Minum. Kan kasihan kalau dia haus di kandang kan. Terus namanya jadinya siapa? Kudanya. Saya ya. Au. Ini cowok sigap banget lengannya. Dan bidang banget dadanya. Juga kokoh. Iya, kok gue malah mikir kayak gitu sih? Jangan-jangan ini cowok ambil kesempatan dalam kesempitan buat meluk gue. Gak usah sentuh-sentuh saya. Ya maaf mbak. Au. Ini liftnya kenapa ya? Macet sih kayaknya liftnya ya. Mbak, udah, Mbak. Mbak, gue bukan mbak lu. Yaudah, sorry, maaf lagi.
Maksud saya tadi itu kalau misalnya kamu mencetin kayak gitu terus, yang ada liftnya makin rusak. Jadi biarin saya aja ya. Aduh, kenapa pakai mati sih? Mbak. Lama dong nunggunya. Aksi. Aksi. Cocok. 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 Maksudnya nama aksi tuh cocok banget buat seorang tukang kuda gitu. Hmm. Aduh, dari kantor lagi. Ini kalau gua angkat, bisa ketahuan nih kalau gua bukan tukang kuda. Gua reject dulu deh, gua chat aja. Suruh telepon lagi nanti. Sih, itu HP kamu. Itu mahal banget, kamu nabung berapa lama? Pakai gaji kamu jadi tukang kuda kamu? Oh enggak, ini bukan HP saya, HP bos saya. Iya, cuma nih ori ya, bukan KW ya. Nah, cuma dia minjemin ke saya. Begitu saya mau balikin katanya udah nggak usah dipakai aja. Gitu, memang baik banget bos saya. Iya, cocok. Cocok. Paling cocok sih. Ya, intinya Cocok. aku tahu bos kamu itu udah baik banget sama kamu. Jadi ya kamu kerjanya yang bener, nggak boleh males-malesan. Biar apa? Biar cocok. Iya, saya kerja pasti bakal bener kok. Baik banget bos saya. Ya udah kalau gitu, gimana kalau sekarang kamu balik ke tempat kerja kamu, aku juga balik ke rumah. Aku takut orang rumah nyariin aku. Ada satu lagi. Bentar. Ada. Jam kamu nih. Udah benar. Kok bisa sih? Ya kan aku udah bilang aku bisa benerin jam tangan. Makasih. Iya, sama-sama. Ayo balik. Iya. Luna. Kalau kamu nanti perlu apa-apa, langsung kabarin aku aja. Aku masih bisa bantu. Iya. Makasih. Ayo. Bye, Aksi. Bye, Luna. Luna! Cocok. Mas, kalau servis lift itu yang bener dong mas, jangan teledor. Apalagi kalau ini menyangkut keselamatan orang dong mas, jangan kayak tadi dong. Mbaknya kenapa marah-marah ya? Ya iyalah, ini kan bahaya. Bentar. Mbak ini siapa ya? Kok tiba-tiba marah sama saya? Mbak punya hak apa di sini? Posisi Mbak apa sih? Terus kenapa juga saya harus laporan sama Mbak? Ya saya kan... Maaf Mbak, kalau jadi bawahan jangan galak-galak. Nanti gak ada yang percaya kalau Mbak Feli bawahan. Ya ampun, hampir lupa. Mana bisa gue tegur teknisi itu?
Gue kan lagi jadi karyawan biasa sekarang ini. Iya, iya sih saya nggak ada hak apa-apa di sini. Cuma saya mau tahu aja gitu kalau kenapa-napa kan nanti ada korban lagi selain saya. Lagi pula ya Mas, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tempat kerja itu harus mengutamakan keselamatan pegawainya loh. Jangan kayak gitu lagi Mas. Saya aja jadi trauma loh mau naik lift ini lagi. Jangan sampai ada korban selanjutnya. Iya, saya ngerti Mbak. Tapi nggak usah marah-marah juga kali. Laganya udah kayak anak bos aja. Nama mbaknya siapa ya? Tadi kita belum sempat kenalan. Saya Ezra. Feli. Pede banget ini cewek. Songong berani lagi. Apa? Kamu lihat ayah kamu? Kamu tuh ngomong apa sih, Al? Ayah kamu tuh udah nggak ada, Aluna. Aku serius, Bu. Aku lihat langsung, aku lihat ayah. Bahkan tadi aku sempat kejar bareng sama teman aku, cuma nggak kejar. Tapi yang jelas, aku ngelihat ayah, Bu. Aku nggak mungkin nggak kenalin ayah, kan? Kalau sampai ayah kamu bener masih hidup, Aluna, artinya dia bener-bener keterlaluan. Bu. Ayah yang selama ini kita anggap meninggal masih hidup, Bu. Harusnya kita bersyukur dong, Bu. Ayah masih hidup, Bu. Bersyukur? Kamu tuh lupa apa yang terjadi dalam hidup kita, ha? Dia nggak bertanggung jawab, Al. Dia ninggalin kita dengan hutang yang begitu besar. Karena itu hidup kita jadi menderita, kita jadi susah, Luna. Tapi dia ayah aku, Bu. Aku mau ketemu sama ayah. Bu, kita bisa tanya langsung sama ayah. Ayah pasti punya alasan kenapa dia ngelakuin ini semua, Bu. Tolong, Bu. Aluna? Iya, Bu. Saya lagi kepengen makan sate Padang. Kamu bisa tolong beliin di tempat langganan saya? Iya, Bu, nanti saya beliin ya. Motor yang di garasi boleh saya pinjam, Bu? Oh, ya sudah, pakai aja. Itu motor suami saya kok. Jarang dipakai. Makasih ya, Bu. Nanti saya beli. Saya berangkat dulu. Hati-hati ya. Maaf, tapi ayah saya bukan copet. Ya maaf. Saya nggak maksud kayak gitu maksud. Aluna. Saya ikut ya. Kasihan Aluna. Dia benar-benar pengen banget ketemu sama ayahnya. Ya pastilah. Orang yang selama ini dia sangka udah meninggal, ternyata masih hidup. Siapa juga yang gak kaget? Gimana ya caranya gue bisa bantuin untuk cari ayahnya? Gimana gue mau cari juga? Kalau wajah ayahnya aja gue gak tahu. Aluna, aku minta foto lama ayah kamu dong. Jadi kalau suatu saat aku ketemu, aku bisa ngenalin wajahnya. Udah ya, ayah? Ya. Makasih, Mas. Sama-sama. Loh, itu kan Pak Omar.
Let's go. Ya Allah, kayaknya benar kecurigaannya Bu Novi. Buktinya ada perempuan di mobilnya Pak Omar. Malam-malam gini lagi. Ya, mereka keburu masuk lagi. Aku tunggu di luar aja kalau gitu. Hati-hati. Aluna, ngapain dia di sini? Pakai motor aku lagi. Apa jangan-jangan dia tahu kalau aku kesini sama Sita? Semoga saja si Aluna nggak lihat Sita. Sebaiknya aku segera halau dia dari sini. Ih, kamu kenapa berhenti sih? Sebaiknya sekarang kamu masuk saja dulu, ya? Masuk lagi ke dalam. Iya, kenapa sayang? Udahlah, kamu ketahuan kan? Ayo masuk. Kok? Aluna. Pak Omar. Ngapain kamu kesini? Pakai motor saya lagi. Dan gak izin sama saya kan? Maaf Pak, tadi saya disuruh sama Bu Novi buat beli sate. Dan Bu Novi juga udah izinin saya buat pakai motor. Tapi ini motor saya. Harusnya kamu izin sama saya. Iya Pak, saya minta maaf. Saya pikir Bu Novi kan istri Bapak aja. Sudahlah. Gak perlu kamu jelas-jelasin kayak gitu ke saya. Intinya adalah kamu tidak izin ke saya karena pakai motor saya. Lagi juga kamu disuruh sama istri saya. Ngapain kamu jalan-jalan sini? Hah? Maaf. Sekarang sebaiknya kamu pulang dan antarkan pesanan istri saya. Gak usah kemana-mana lagi kamu. Gak usah kelayapan lagi. Ayo, tunggu apa lagi? Maaf ya Pak ya. Semoga saja si Aluna nggak lihat Sita. Sebaiknya aku segera halau dia dari sini. Saya mengumpulkan kalian semua di sini karena saya yang menegaskan sesuatu perihal peraturan di rumah ini. Kamu, Aluna, dan juga Asti, kalian ada pekerja di sini. Kalian harus mentaati semua peraturan di sini. Salah satunya adalah dengan tidak seenaknya mempergunakan barang-barang di rumah ini tanpa seizin pemiliknya. Kamu, Aluna, sudah berani-beraninya memakai motor saya tanpa seizin saya. Dan itu melanggar semua peraturan di sini. Tapi Mas, aku yang mengizinkan. Aluna minta izin sama aku dan aku mengizinkan. Jadi Aluna pakai motor itu bukan tanpa izin. Walaupun kamu sudah kasih izin, itu kan motor saya. Jadi seharusnya dia minta izin sama saya. Dan berani-beraninya dia minta izin pakai motor segala. Saya minta maaf, Bapak Omar. Saya janji saya nggak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Sekarang saja kamu sudah berani macam-macam. Apalagi ke depan nantinya. Saya tidak mau hal ini terjadi lagi. Jadi saya minta kamu sekarang bersama ibu kamu ini keluar dari rumah ini. Pak, kok Papa gitu sih, Pak? Aluna kan udah minta maaf, Pak. Udah janji juga buat nggak ngulangin kesalahannya. Pak, Papa kok tega sih?
Mereka itu kan gak punya tempat tinggal, Pak. Vel, kamu tahu kan? Papa tidak suka ada orang yang semena-mena dan seenaknya di rumah ini. Iya, tapi ini masalahnya kan udah jelas, Pak. Aluna udah minta maaf. Udah janji juga gak mau ngulangin kesalahannya lagi. Tolong kasih kesempatan sekali lagi lah, Pak. Ya. Oke. Tapi kali ini, status kamu, Aluna, dan juga ibu kamu, kos di rumah ini. Dan kalian harus bayar sebesar 1,5 juta per bulannya. Pak, maaf Pak. Maafin saya dan anak saya, tapi kami nggak akan sanggup kalau harus bayar sebanyak itu, Pak. Ibu tenang aja. Aku yang cari uang. Aluna, tapi nggak apa-apa. Baik, Pak. Mulai sekarang, saya sama ibu saya akan bayar uang untuk tinggal di rumah ini. Dengar ya. Walaupun kalian kos statusnya di rumah ini, kalian tidak boleh semena-mena. Gimana caranya ya aku bisa dapat uang 1,5 juta? Dari tadi aku coba cari info lomba tapi nggak ada yang buka. Aku juga kasihan sama ibu. Kayaknya ibu flu-nya lumayan berat deh. Ibu, ibu nggak tidur. Tidur ya, Bu ya. Ibu istirahat. Ibu tuh lagi kepikiran, Al. Kalau misalnya kita nggak bisa bayar uang yang 1,5 juta itu, artinya kan kita harus pindah lagi kan? Ya Allah, kita pindah kemana lagi coba? Udah ya. Ibu tenang aja. Aluna bakal cari jalan keluar, Bu. Ya. Aluna bakal pastiin kita nggak perlu keluar dari rumah ini. Ya. Sama satu lagi. Besok aku nggak mau ibu belanja dulu. Ibu harus istirahat biar aku aja yang belanja, ya. Makasih, Ana. Ya udah. Ibu istirahat, aku mandi dulu. Nanti aku nyusul. Ya, udah, ibu istirahat. Aduh. Pelan-pelan. Mandi dulu ya, Bu ya. Iya.
Gimana hari ini gula-gula? Manis nggak? Sesuai dengan nama ID lo. Gula-gula. Boro-boro manis. Hari ini tuh banyak banget kejadian. Kayak lagi dapat ujian hidup. Mana nggak habis-habis. Capek sih sebenarnya. Mau cerita? Enggak deh. Nanti kalau cerita malah makin keinget. Gimana kalau kita tanding aja, supaya pikiran makin enteng. Tapi hadiahnya tetap ya. Kalau gue menang, kita meet up. Kenapa sih? Oke. Mulai mau kalah nih dianya. Mulai mau kalah. Oke. Latihan terus ya, Ezi. Semangat, kekalahan hari ini mungkin adalah kemenangan yang tak akan pernah datang. Maksudnya kemenangan yang tertunda. Gila ya nih cewek ya? Gue masih aja kalah loh. Padahal gue udah mati-matian. Masih aja kalah. Aksi! Jadi jalan kita. Kita bukan mau jalan-jalan, Aksi. Aku mau belanja, habis itu aku harus pulang soalnya aku gak bisa lama-lama. Ya udah kan sambil jalan bisa sambil ngobrol kan? Mas, mobil. Nah, sekarang giliran diajak ngobrol malah bengong. Kenapa sih? Lagi ada masalah ya? Mulai sekarang, aku harus bayar kos biar bisa tinggal di rumah itu. 1,5 juta. Makanya terus kenapa kamu bengong gara-gara lagi mikir gimana cara bisa dapat uang, dapat kerja gitu? Nah, iya. Aku harus cari kerja, kalau nggak aku dapat duit dari mana? Nah, jadi model. Model? Iya, jadi model aja. Model apa? Ya model iklan atau model foto. Yang maksudnya kerjanya mungkin nggak sering tapi kan income-nya pasti gede. Kalau nggak ini deh, influencer. Ya hari gini banyak banget kan orang tiba-tiba jadi influencer. Ya kan? Atau itu yang live shopping gitu. Masalahnya ya, nggak ada orang yang mau nge-follow aku, Aksi. Pasti ada lah. Aku mau follow kamu. Tapi kenapa sih kamu mikirnya gitu? Toh kamu kan juga Chan apa? Cantik. Emang iya? Iyalah, masa ganteng? Lagian nih, aduh, kamu disuruh jadi model nggak mau, influencer nggak mau. Kalau gitu, jaga toko kelontong aja. Hei. Aku mau. Mau apa? Kamu punya toko kelontong kan? Kamu beneran punya toko kelontong? Ya lah, emang kalau aku punya terus kenapa? Mau jaga toko kelontong aku? Mau. Beneran? Iya, aku mau jaga toko kelontong. Kalau emang beneran kamu punya nggak? Punya. Ya punya, ada sih, tapi ya nggak gede ya, kecil-kecilan. Iya, nggak apa-apa, tapi punya. Punya. Tapi beneran mau emang? No.
Duh, mau nggak mau gue harus punya toko kelontong nih. Mau bikin toko kelontong? Nah iyalah. Jadi mau kerja di toko kelontong gue, mana nggak ada toko kelontong ya? Gal, gue jujur gue nggak ngerti sama pemikiran orang-orang kaya yang ada di dunia ini tuh gue nggak ngerti sama sekali. Kalian ini kenapa sih? Gabut, bingung mau ngabisin duit kemana? Iya. Ya El. Gal, bikin toko kelontong tuh nggak kayak gini. Tek jadi langsung nggak bisa, nggak sulap. Nah itu dia. Ya makanya kenapa gue harus konsultasi ke lo, karena lo paham kan? Tuh, pinter kan gue nyamperin lo, nanyain ini. Ya tapi gue juga nggak ahli kali dalam bidang kayak gini, Gal. Pagi-pagi lagi datang ke sini. Jadi agak sia-sia kan gue ngomong ke lo. Oke, anggaplah kita sama-sama nggak paham. Ya. Cuma seenggaknya itu toko kelontong kalau emang susah bikinnya dan makan waktu, ya gue tinggal suruh orang gue aja beli deket-deket sini yang ada. Pasti mau lah, lebih-lebih dikit harganya nggak apa-apa. Demi Aluna nih. Nah, cuman masalahnya sih, gue perlu orang yang bisa gue percaya untuk jaga toko kelontong gue. Oke. Siapa? Nyokap lo. Nyokap lu bilang emang lagi cari kerjaan kan? Butuh usaha kan? Nah ini, udah nyokap lu aja yang jagain. Hah? Ya make sense sih, nyokap gue bisa dipercaya dan dia lumayan ahli dalam hal itu. Tapi nyokap gue kan... Mau. Zi, nyokap lu mah pasti mau kali kalau gue punya toko kelontong terus dijagain. Mau lah. Laksi. Oh kedengeran ya, Tan? Kedengeran, Tante belum budak. Tante bersedia. Tante siap. Bahkan kalau hari ini juga tokonya dibuka, Tante siap jaga. Ih, mantap banget Tante. Emang. Hah? Apa gue bilang sih, ya? Mau kan nyokap lo kerja di warung kelontong gue? Tapi Gal, mau gimana pun, nyokap gue itu kan belum berpengalaman. Halah sih, mau pengalaman yang kayak gimana sih? Orang cuma jaga toko kelontong doang. Pengalaman bisa dipelajarin. Sehari 2 hari juga bisa pasti. Ya udah iya. Oke. Yang penting Aluna mau sama gua sih. Itu paling penting. Siapa sih yang suara kenceng banget itu di mobilnya? Luna. Udah lewat belum? Zi. Udah lewat belum? Iya. Bisa kali ya jalan sekarang ya? Iya pelan. Bisa lah. Aksi. Kok sekilas mirip banget ya sama Aksi? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Halo Luna. Halo, Aksi. Ini kamu sekarang lagi di mana? Lagi di ini nih, habis ngasih makan kuda aku tadi. Berarti sekarang kamu lagi di kandang kuda dong ya? Iya. Nih. Shh. Berisik. Tuh. Iya. Gini, tadi tuh aku sebenarnya sempat ngeliat orang mukanya mirip banget sama kamu. Tapi dia naik mobil mewah. Oh, orang mirip aku naik mobil mewah. Salah lihat lah, pasti kamu tuh. Ya mana mungkin sih aku naik mobil mewah, orang biasa bawa kuda kayak gini masa tiba-tiba di jalanan bawa mobil. Nah, itu paling ya salah lihat. Ya mungkin sekilas mirip kali mukanya sama aku. Kasian ya, berarti itu orang mukanya mirip tukang kuda gitu. Ya tapi yang jelas bukan aku lah, masa anak yang punya warung kelontong doang bisa punya mobil mewah sih. Gitu ya. Gimana ya, sebenarnya aku sekalian mau nanya soal ibu kamu. Waktu itu kan kamu bilang ibu kamu mau kasih kerjaan gitu. Kamu udah nanya belum sama dia? Soal itu ya? Iya, itu ibu aku emang pas lagi nyari orang buat bantuin kerja di warungnya dia. Yes. Ya. Terus aku bisa mulai kerja kapan?
Oh, aku tanyain dulu deh ke ibu aku ya. Kira-kira kamu bisa mulai bantuin kapan? Oke? Ya udah, kalau gitu. Sekali lagi makasih ya, Aksi ya. Iya, sama-sama. Duh, masih buru-buru jadi nih tokonya kalau kayak gitu. Dan Galaksi manggil saya? Iya, Mang Santer. Ini aku mau minta tolong sama Mang Santer, ya. Mang Santer tolong bikinin aku toko kelontong, oke? Ngapain coba si Galaksi bikin toko kelontong kayak gitu? Ntar bilangin sama anak-anak ranch yang lain buat bantuin bikinin saya toko kelontong, ya. Aduh, nama daerah di mana ya? Aduh, daerah pemukiman apa deh tuh? Ntar saya kabarin Mang deh. Cuman yang jelas saya mau tuh toko kelontong, saya terima beres. Toko kelontong, Den? Bisa lah bikin kayak gitu doang. Gak usah gede-gede, kecil aja. Kalau emang ternyata waktu nggak keburu, dibeli aja tokonya. Ya, sekitar situ. Kalau ada yang jual, beli aja. Kalau harganya lebih tinggi dikit nggak apa-apa. Hari ini juga, Den? Iya, bisa lah ya. Galaksi, kamu ngapain sih mau bikin toko kelontong kayak gitu? Ngomongin belakang aja, Mang. Ntar alamatnya. Ya, ntar alamatnya. Wow, ya ampun, sorry nggak sengaja. Tapi masalahnya kamu itu kalau bawa makanan itu ya harusnya dipegang erat-erat. Jadi kalau misal kesenggol-senggol nggak jatuh kayak gini, loh toh, numplak terus gimana? Tapi nggak apa-apa. Hitung-hitung aja diet. Siapa tahu banyak orang yang naksir sama kamu di sini. Beresin. Des. Lihat ini biasa aja kali. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Tuh cewek bener-bener ya. Ini semua makanan kamu tumpah loh. Mau aku traktir yang baru nggak? Oh, nggak usah. Biar nanti gue beli sendiri aja. Well, nggak baik kalau nolak rezeki. Ya? Yuk. Ayo. Nih, telurnya buat kamu aja. Ya udah kalau gitu berarti semua dagingnya buat kamu aja. Aku telur aja cukup kok. Gak apa-apa. Ya ampun, dia bener-bener suka banget kayaknya sama aku. Dia sampai rela makan setengah porsi. Kayak kisah cinta di film-film banget sih. Tante! Tante! Galaksi! Makasih ya. Tante udah langsung kesini begitu aku kabarin Tante. Makasih lo udah mau bantuin jagain tokonya Galaksi nih. Iya, sama-sama Laksi. Tante juga semangat banget, seneng banget untuk urus toko kamu ini. Pokoknya nanti Tante bikin promo-promo seru supaya pelanggan kita banyak.
Terus Tante pikir lagi gimana kalau kita bikin undian berhadiah seperti kipas angin, rice cooker untuk pelanggan-pelanggan setia kita. Terus tiap tahun kita bikin dangdutan. Tante, bentar, sorry ya. Bentar dulu, ini kan bukan acara kuis ya, kenapa tiba-tiba ada dangdutan sama bagi-bagi door prize gitu? Ini juga lagian, Tante jangan manggil Aksi ya. Aksi ya. Pokoknya selama di sini panggil aku Aksi. Dan satu hal lagi, Tante udah nggak perlu repot-repot mikirin hal-hal kayak gituan. Apa tuh tadi bikin door prize segala macam? Lun. Untung aja tadi nggak nyasar. Tadi pas di depan aku agak ragu itu jalannya bener nggak sih? Oh iya, agak bingungin emang jalan sini ya. Lun. Halo Tante, halo. Aku Aluna. Aku seneng banget bisa kenalan sama ibunya Aksi. Tapi saya... Iya, tapi ini emang ibu aku. Mirip banget kan mukanya juga. Ya, Mah. Aduh, Bu. Mirip. Lupa aku manggil ibu. Ini ibu aku, Luna. Ya, ini kayak yang tadi udah kenalin, Bu. Ini Aluna, dia mau kerja di sini buat bantu ibu jaga toko. Oh iya. Aluna. Ini Aluna. Ya ampun, ternyata Aluna itu cantik banget ya. Kenapa? Panas. Oh, enggak kok. Mataharinya lagi bagus. Jambret! Woi! Tas gue. Aduh. Ya ampun, pakai patah lagi. Ada aja sih. Tuh, jalan buntu lagi. Udah Bapak udah nggak bisa lari kemana-mana lagi, Pak. Sini kasih tas teman saya sekarang, Pak. Sini. Pak, Pak, aduh. Mas. Sabar, Mas. Pak, saya bisa ngambil itu pakai tangan saya sendiri, Pak. Saya bisa. Tapi udah pasti Bapak bakal babak belur, Pak. Jadi tolong kasih saya tas itu sekarang juga, Pak. Ya, Mas. Ini saya kembalikan tasnya, Mas. Lagian ngapain sih, Pak? Ngapain harus jambret, Pak? Bapak masih sehat. Bapak masih bisa kerja loh, Pak. Saya terpaksa, Mas. Tolong, Mas. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Mas. Saya mohon. Oke, Pak. Saya nggak akan permasalahin ini. Tapi saya mau peringatin Bapak. Tolong jangan lakuin ini kepada siapapun lagi ya, Pak. Baik, Mas. Oke, Bapak boleh pergi, Pak. Terima kasih, Mas. Bapak itu sebenarnya ada masalah apa ya? Udah tua kok malah nyopet. Zra! Tempat apaan nih?
kotor banget lagi. Zra, Fel, ini. tas aku. Ini itu tas kamu. Ya ampun, Zra makasih banyak ya. Untuk ada kamu yang nolongin aku. Terus, jambretnya mana? Udah pergi. Aku lepasin. Loh, kenapa dilepasin? Kenapa nggak tangkap aja terus kita bawa ke kantor polisi? Fel, yang jambret kamu tadi tuh bapak-bapak loh. Dan kelihatannya dia juga ngejambret kamu karena terpaksa. Aku nggak tega aja ngelihatnya. Dan mungkin kalau aku biarin dia kali ini, kedepannya dia akan jadi lebih baik. Ya kan? Kenapa heelsnya? Patah. Iya, tadi pas ngejar kamu patah heelsnya. Masih bisa diperbaiki sih. Yaudah yuk, balik. Ezra emang beda banget sama cowok-cowok yang gue kenal. Udah jago fighting. Hatinya cukup manusiawi juga. Ayo. Ya. Fel? Ayo. Aluna. Ya, Bu. Dengar ya, kamu harus catat semua barang yang keluar dengan detail. Saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun. Terus, kamu harus menata barang ini dengan rapi. Nggak boleh berantakan supaya yang belanja itu betah. Ya. Maaf loh, kalau saya cerewet. Tapi memang perempuan itu harus siap hidup susah. Rajin kerja. Karena sekarang itu semuanya serba nggak gampang. Cari kerjaan itu susah. Jadi kalau udah dapat, kerja yang total. Paham? Paham, Bu. Kok aku ngerasa ibunya Aksi mendadak beda ya? Dia ramah banget, sekarang jadi agak judes. Satu lagi, kamu harus bersyukur karena anak saya peduli sama teman-temannya. Makanya dia minta saya untuk terima kamu kerja di sini. Manfaatkan sebaik-baiknya, ya? Iya. Oh, dan satu lagi, mau ingetin aja, tolong jangan GR ya. Jauh-jauhin rasa-rasa GR itu. Karena kakak aku tuh emang baik ke semua orang, gak kamu doang. Dan orang kan kalau misalnya lagi kesian banget, jadi lebih baiknya tuh menambah ya. Iya, iya. Aku juga nggak mikir macem-macem kok. Bagus dong. Ya. Ya udah kerja, jangan kebanyakan. Gak jelas. Gimana saya mau makan? Aduh. Man, tolong saya, Man. Setidaknya kasih bagian saya, Man. Supaya saya bisa membawa lari keluarga saya. Dan mereka tidak mengejar keluarga saya lagi, Man. Tolong, Man. Saya nggak ngerti apa yang kamu maksud uang apa itu. Sudahlah. Mulai sekarang kita nggak saling kenal. Jangan coba-coba cari saya lagi. Kalau nggak nanti saya laporin kamu. Man, tolong, Man. Arman! Arman, saya nggak akan pernah maafin kamu. Minyaknya 2 ya, Bu? Makasih. Mbak? Ya? Mbak gimana sih? Anak saya tadi beli susu di sini. Kenapa dikasih rasa coklat? Saya kan mintanya vanila, Mbak. Maaf ya, Bu, tapi tadi anaknya memang mintanya rasa coklat, makanya saya kasih itu. Mbaknya salah dengar kali. Udah, tuker aja rasa vanila. Udah cepet. Iya, sebentar ya, Bu.
Maaf ya Bu ya. Lain kali yang fokus ya Mbak. Perasaan aku nggak salah deh tadi. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Pembeli adalah raja. Lagian aku juga butuh banget pekerjaan ini. Semangat Aluna. Mah, baru kerja aja udah bikin masalah. Mau kemana kita? Aluna? Ya, gimana kerjanya? Oke nggak? Alhamdulillah, hari ini pembelinya banyak. Terus abis ini aku juga mau catat pemasukan hari ini. Aluna, saya tahu loh. Kamu tadi salah kasih produk ke pelanggan, ya kan? Kamu jangan bikin jelek toko ini dong. Saya minta maaf ya Bu, tapi saya janji saya akan memperbaiki kinerja saya. Buktikan, jangan ngomong doang. Iya. Fit, kenapa dijatuhin? Fit, sorry nggak sengaja. Nggak tahu ini tangannya suka kadang-kadang agak-agak, jadi kayak. Sorry. Udah Luna beresin aja. Cepetan, nanti kalau ada yang beli, toko berantakan, nggak enak. Ayo cepet. Tolongnya diberesin, dibayar juga kan? Iya, saya beresin. Gal! Gal, untung aja lu udah dateng. Ayo, berangkat sekarang. Gua lapar banget nih. Lama-lama ngelunjak nih ya. Udah lagi beli aja sih. Percuma di rumah lu juga gak ada yang masak. Orang nyokap sama adik lu ada di toko sekarang. Toko? Udah jadi? Ya udah lah. Demi Aluna. Wow. Gokil. Effort seorang Galaksi untuk Aluna. Gila. Tapi ya juga sih. Kayaknya gue gak pernah se-effort ini sih untuk bisa luluhin hati perempuan. Ya habis gimana ya? Buat gue Aluna tuh spesial gitu. Unik. Lucu. Ditambah emang tujuan utama gue untuk bantuin dia sih. Ya gue mau bantuin dia untuk temuin dia sama bokapnya. Bokapnya? Jadi dia selama ini mikir kalau bokapnya dia tuh udah meninggal. Tapi ternyata bokapnya masih hidup. Nah itu gue mau temuin dia sama bokapnya. Ini orangnya nih. Kemarin dia sempat nyari-nyari. Gue bantuin tapi orangnya lolos. Barangkali lu pernah lihat. Jadi dia selama ini mikir kalau bokapnya dia tuh udah meninggal. Tapi ternyata bokapnya masih hidup. Nah itu gue mau temuin dia sama bokapnya. Ini orangnya nih. Kemarin dia sempat nyari-nyari. Gue bantuin tapi orangnya lolos. Barangkali lu pernah lihat. Pak, aduh. Gal. Apa? Gue kenal sama orang ini, Gal. Hah? Serius lu sih? Lu pernah ketemu dia? Ya jadi. Kapan? Di mana? Ini, siang ini, gue makan sama teman kantor gue. Tasnya itu dijamret. Nah, gue kejar tuh jamret. Dapet tuh sama gue. Nah, yang jamret itu orang ini. Iya, berarti sekarang orang ini di mana? Di kantor polisi? Enggak sih. Gue lepasin soalnya tadi. Kasian Gal, udah tua. Ya udah gini. Gimana kalau misalnya gue bantuin lu buat nyari dia? Share fotonya ke gue. Gue cariin. Lu kirim sendiri deh. Ayo jalan. Oke. Yuk.
Aluna, besok-besok kerjanya jangan ngasal. Saya nggak mau toko saya diomongin yang jelek sama orang, ngerti? Saya ngerti, maaf ya Bu ya. Bu. Itu hari ini gimana toko? Aman? Aman, semuanya aman. Aksi kamu tahu nggak? Ya ampun, Aluna itu rajin banget. Ramah banget sama semua pembeli. Oh, iya? Sampai mereka semua belanjanya di toko kita. Ya kan, Fit? Iya benar. Tadi juga Aluna sempet kecapean kan, terus aku sama Mama bantuin. Kakak emang nggak salah milih Aluna. Perasaan tadi mereka nggak kayak gini, tapi kalau di depan aksi kok beda ya ngomongnya. Ya udah gini deh. Sebagai rewardnya, berhubung kamu udah bisa bikin toko ini jadi laris lagi, kita habis ini makan bareng, ya? Makasih, tapi kayaknya nggak perlu deh, nggak usah. Aku juga abis ini mau langsung pulang, mau langsung istirahat aja. Iya, langsung pulang. Itu emang juga kebetulan tempat nasi gorengnya deket situ kok. Nah, jadi searah pulang kan? Nggak bisa nolak. Mantap. Apa lagi sih? Aku ikut kan? Nggak usah. Udah kamu sama ibu di sini. Tuh, tutupi toko. Iya. Yuk, Sebentar udah mau ambil ya. tas. Ya. Iya, mau ikut makan. Sorry. Ayo. Nggak usah. Vita kamu di sini sama ibu. Vita. Saya duluan ya Bu ya. Sampai besok ya Aluna ya. Saya duluan ya Mbak Vita. Nggak usah Mbak, boleh nama aja nggak? Iya, Vita. Ya. David. Jambret! Woi! Tas gue. Baik banget sih dia nolongin gue. Keren banget. Siapa sih Mbak yang udah nolongin? Aluna, udah pulang. Gimana kerjanya? Lancar. Tadi aku habis jaga top ya teman aku. Alhamdulillah kalau gitu. Terus tadi gimana di kantor kamu? Kamu kayak belum selesai cerita deh. Tadi yang nolongin kamu siapa? Ada cowok nolongin aku gitu. Kayaknya ya, cowok yang nolongin gue itu naksir deh sama gue. Tapi Mbak Feli juga suka sama dia. Enggak tahu deh. Terus lo sendiri gimana? Ada nggak cowok yang lo suka? Ada nggak? Ayolah cerita sama gue. Gue tuh udah cerita lo sama lo. Soalnya nggak mau terbuka sama gue. Nggak ada sih. Sekarang aku cuma mau fokus kerja buat ibu. Ya kali nggak ada cowok yang lo suka di dunia ini. Ceritalah sama gue, nggak apa-apa. Ada sih. Dulu dia asisten dosen di kampus aku. Care banget orangnya. Sama lagi. Teman kantor gue itu juga care banget sama gue. Tuh cewek bener-bener ya. Ini semua makanan kamu tumpah loh. Mau aku traktir yang baru nggak? Oh, gak usah. Biar nanti gue beli sendiri aja. Well, nggak baik kalau nolak rezeki. Mbak Feli berharap banget sama dia. Mungkin. Kamu?
Pak. Boleh tolong anterin saya nggak bentar? Kok pakai mobil operasional, Pak? Iya, nggak apa-apa, pakai ini aja. Iya, siap-siap. Pak Galaxy kenapa pakai mobil kayak gitu ya? Iya ya, kan Pak Galaxy bisa pakai mobilnya sendiri ya. Gila, tipe gue banget sih. Nah begini nih cowok yang gue suka. Sederhana, tapi tajir. Pas, sebagai lapor aja. Luna, kamu nunggu lama ya? Enggak apa-apa. Itu tadi kamu diantarin sama siapa? Kok naik mobil? Oh itu, taksi online. Taksi online? Taksi kamu kenapa nggak naik ojek aja? Sayang dong uangnya. Iya, aduh sayang banget tadi. Cuma gimana, tadi kan buru-buru mau kesini kan. Terus ini aku salah pencet di aplikasi. Aku niatnya mau pesan ojek online malah pencetnya taksi online gitu. Oke. Oh ya, ini dari tadi aku tuh nungguin ibu sama adek kamu kemana ya? Nggak datang-datang, aku bingung. Mereka ke pasar kayaknya. Iya. Wah, pasar. Mereka udah belanja dong. Aduh, aksi aku nggak enak banget. Harusnya kan aku yang belanja, bukan mereka. Udah nggak apa-apa. Ribet banget sih kamu. Pasar deh kayaknya tadi. Aksi udah datang. Aksi maaf ya telat ya, maaf. Apa kabar? Ya ampun, Vita, kamu habis acara dangdutan? Dangdutan? Kok ngejek gitu ya maksudnya? Maksudnya apa? Enggak, aku cuma nanya, aku nggak maksud apa-apa. Udah deh, bilang aja aku cantik kan? Ya kan? Vita, kamu juga nggak usah jadi marah-marah sama Aluna. Emang masalahnya, ini kamu dari mana sih? Ini setelan kamu kayak gini nih buat cuma ke toko doang? Hah? Kok heboh banget sih? Udah kayak Ultraman warnanya. Aksi? Iya. Ya udah kalau gitu aku ke dalam dulu ya mau ngurus yang lain. Iya. Kak, aku kayak gini buat kakak tau. Lihat dong kak, cantik kan? Kak, susah loh cari cewek kayak aku yang pinter fashion, susah kak. Jadi aku cocok buat calon istri. Ya yang kamu bilang bener sih. Kalau kayak gini ceritanya sih, bayang calon suamimu tuh kayak emang Ultraman deh. Warnanya matching soalnya sama Ultraman. Tapi ntar kalau Kak Galaxy udah punya calon istri, kamu tenang aja, pasti bakal aku kabarin. Ya? Nah, kelihatannya Aluna tuh cocok ya. Dari looks-looksnya tuh cocok ya sama aku. Ya? Nah, udah deh, mau minum dulu, aus. Jovita, udah. Kamu memang cantik, tapi di mata Galaxy kamu kayak Ultraman. Iya, aku butuhnya Kak Galaxy yang ngomong aku cantik, Wan Mama. Iya, tapi dandanan kamu itu terlalu lebay. Manusia tidak tahu diri kamu. Apaan ini? Kamu harus bayar dosa kamu, Arman. Kamu sudah hancurkan hidup saya, Arman. Lepas! Lepas! Pak, tolong lepasin bos saya. Tolong! Dosa kamu! Lepas! Lepasin, Pak! Udah, Pak, lepasin! Arman, aku nggak akan pernah lepaskan kamu, Arman. Kamu harus bayar semuanya. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Memangnya saya takut? Hah? Pak, tenang, Pak. Lepas! Setelah saya meeting, saya pastikan kamu di penjara. Tahan dia. Jangan kabur. Siapa? Ayo, Pak. Ayo ikut saya. Arman! Ayo ikut. Memangnya saya takut? Arman! Ayo, jangan. Luna. Semangat ya. Makasih ya. Kamu juga semangat ngurusin kuda-kudanya. Iya. Yaudah ya.
Gue jalan dulu deh. Ya. Dah. Hati-hati ya. Bye. Kakak, Hmm. kakak boleh jangan terlalu baik gak sama Aluna? Nanti kalau dia GR gimana? Ya bagus lah kalau gitu. Kok bagus? Kakak suka sama dia? Iya. Emang gak kelihatan aku suka sama dia? Kakak kenapa sih gak peka banget sama aku? Aduh, apalagi sih Vita? Bahkan kamu nanya, terus ya aku jawab jujur. Saya di mana? Ya nasib aku kayak gimana kakak? Si bapak lagi anak kecil. Vita, denger ya. Nanti kalau kamu udah gede juga, kamu pasti bakal dapetin cowok sesuai harapan kamu. Yang mau nerima kamu apa adanya, termasuk dengan setelan muka yang war-war begini dandanannya sama setelan baju yang ajaib kayak Ultraman gini loh. Ya kakak gak bisa? Gak mau sama aku? Udah Vita ya, udah deh, jangan drama lagi, oke? Dah. Halo? Bapak saya diserang. Sama siapa? Di mana, Pak? Ya udah, Pak, tolong jemput saya ya. Nanti titik jemputnya saya kasih tahu Bapak. Iya, makasih, Pak. Udah, kakak pergi dulu deh. Kenapa? Kalau ada urusan penting. Vita, kamu bilangin mama kamu ya. Tolong bantu jagain sama aku nitip salam Pakmu. Oke? Diganti itu setelannya aja. Terus Papa gimana? Baik-baik aja? Bapak baik-baik aja, Mas. Terus orang yang udah nyerang Papa gimana? Udah dibawa kantor polisi? Belum, Mas. Soalnya Bapak lagi meeting. Orang itu ada di pos satpam. Pos satpam mana? Di sana, Mas. Mari. Saya boleh minta minum, Pak. Saya haus. Tunggu sebentar ya. Tapi janji, Bapak jangan kemana-mana ya. Di sini? Harusnya sih ada di sini. Nggak ada security di sini. Mana dia ya? Pak, mana orangnya, Pak? Tadi dia sih di sini, Pak. Dia kabur, Pak. Sebenarnya siapa ya yang udah nyerang Papa? Dan kenapa bisa sampai senekat itu? Apa masalah sebenarnya? Orang kabur tadi. Pak, Galaxy, kamu ngapain di sini? Pak, ini Papa beneran nggak apa-apa? Aku bingung deh, Pak. Ini kenapa Papa bisa tiba-tiba diserang sama orang sih? Dia siapa? Papa ada masalah sama dia? Nggak ada. Kamu nggak usah terlalu khawatirkan Papa. Itu cuma kriminal biasa. Masa iya sih? Cuma kriminal biasa? Feli, kamu tuh gimana sih? Bisa kerja nggak sih? Kamu itu salah kirim surat. Maaf, Bu. Nggak bisa cuma minta maaf. Kali ini kamu harus dihukum. Hukum? Iya. Tapi kan ini baru kesalahan pertama, Bu. Masa langsung dihukum sih? Tapi ini bukan kesalahan biasa, Vel. Aduh. Eli, ada apa ini? Pak, maaf Pak. Ini staf baru. Dia bikin salah, Pak. Saya mau kasih hukuman buat dia, Pak. Kesalahan apa? Iya, Pak. Tadi dia salah kirim surat. Kamu begitu saja pakai kasih hukuman segala. Bisa ditegur saja kan? Baik, Pak. Balik ke ruangan. Kamu ikut saya. Ayo. Kok nggak dihukum ya? Ini aneh banget loh. Pak Omar nggak pernah kayak gini loh. Kamu ini tahu kan, Vel? Kalau kesalahan yang sudah kamu buat itu merupakan sebuah kesalahan fatal. Ya, aku tahu, Pak. Sudahlah. Kamu berhenti jadi staf. Papa akan sampaikan ke semua staf bahwa kamu adalah anak Papa dan kamu akan langsung duduk di meja direksi. Nggak,
Nggak mau. Pokoknya aku mau jadi staff biasa. Aduh, mereka ngomong apa ya? Nggak kedengeran. Tapi hubungan mereka berdua ini kayaknya kok mencurigakan banget ya. Kamu ini ada apa sih? Kenapa kamu betah banget jadi staff? Ya ada deh. Ada apa? Dah, pokoknya itu nggak penting alasannya apapun. Pokoknya papa harus percaya sama aku, please. Aku bakal mengurangi kesalahan aku, ya. Waduh, kok peluk-pelukan? Ih, gimana sih? Ah, ini aneh ya. Ini aneh. Jangan-jangan si Feli Belgedes itu bener-bener aneh-anehnya Pak Omar. Waduh. Bentar, ini aku harus cari buktinya. Terus Mas Ezra harus tak kasih tahu ini. Gak bisa ini. It's raining. Let's go inside. Okay, let's go. Papa yakin Papa nggak tahu orang yang mau nyerang Papa itu siapa? Papa nggak tahu. Motifnya apa nggak tahu. Seperti yang Papa bilang tadi, kriminal biasa atau mungkin orang stres atau depresi itu. Nggak usah dipikirin. Atau jangan-jangan selama ini Papa punya musuh bisnis kali? Nggak ada. Tapi apa mungkin ada orang yang iri sama Papa? Galaxy bener-bener penasaran. Hah? Kok ini kayaknya mirip sama ayahnya Luna ya? Tapi, masa sih? Pak lihat Pak, ini siapa? Gawat, ngapain Galaxy tanya-tanya soal Ibrahim? Enggak, lebih baik dia nggak tahu apa-apa. Itu pegawai lama sekali itu. Kayaknya cuma sementara aja kerja di sini. Apa nggak inget namanya? Jangan-jangan emang ini ayahnya Luna. Nah, kalau benar, berarti dia pernah kerja sama Papa. Ya biarpun Papa udah nggak inget lagi. Gue harus lidikin lebih lanjut nih. Aku harus lebih waspada ini. Bahaya ini Ibrahim. Kok sepi banget ya? Loh, kamu ini Ezra kan? Iya, Bu. Wah, kamu ini sekarang udah gede ya. Mama kamu sama adik kamu mana? Siapa adik perempuan kamu itu namanya siapa ya? Jovita. Iya, saya sampai lupa, maklum. Udah lama nggak pernah ketemu kan ya sama kamu ya. Saya inget nih, Ibu Riana itu mama kamu dan adik kamu Jovita, iya. Bukannya Bu Riana dan Jovita itu adalah ibu dan adiknya Aksi. Jadi yang mana yang benar? Aksi atau Ezra yang anaknya Bu Riana? Apa jangan-jangan Aksi bukan anaknya Bu Riana? Aluna? Iya, Ibu mau beli lilin dong? Lilin? Enggak. Lilin nggak ada, Bu. Oh, ya udah deh. Yuk, Kak. Nggak ada. Aluna, bentar. Sini. Oh. Biar aku bantuin aja. Ezra, kamu ternyata anak Ibu Riana. Hah? Lun. Iya. Aku tuh sebenarnya suka tahu sama si Pak Omar itu. Apa?
Enggak, bukan suka yang itu maksudnya. Ya aku suka aja. Gara-gara dia tuh satu-satunya orang yang udah nuduh kalau kita pacaran. Aku sih setuju-setuju aja sama tuduhan dia. Kamu nggak ngarep kita berdua pacaran kan? Kamu tau gak sih kalau kamu lagi dibicarain sama orang-orang? Hah? Kata mereka, kamu itu simpenan bos yang ada di sini. Ayah! Itu Aluna. Enggak. Saya nggak bisa ketemu sama Aluna. Aluna! Maaf, Pak. Maaf. Saya buru-buru mau ke warung jadi nggak lihat Bapak masuk. Sekali lagi saya minta maaf. Saya permisi, Pak. Aku kenal siapa laki-laki yang ada di foto itu tadi. Dia pasti si Ibrahim. Salah satu orang yang telah merenggut nyawa orang yang paling aku cintai. Kalau bukan perbuatan orang itu, Lydia pasti masih hidup. Dan masih bersama aku. Tapi kenapa Asti punya foto itu? Apa hubungan mereka? Apa hubungan dia dengan pembunuh itu?